Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya mendoakan buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki serta dimudahkan dalam segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Lanjut ke tema pembahasan ya teman-teman dan pemirsa. Kali ini saya akan berbagi kembali mengenai ilmu seputar ternak entok. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah seputar DOD atau anak entok kembali ya teman-teman. Apa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan DOD secara benar. Karena banyak sekali dari teman-teman kita ya yang bertanya bagaimana cara merawat DOD agar jauh dari kematian. Artinya untuk meminimalisir angka kematian pada usia-usia DOD. Nah, saya akan jelaskan secara rinci, secara detail dari 0 sampai akhir. Tolong jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di video ini dan tidak ketinggalan isi videonya teman-teman. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali lagi buat teman-temanku yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih mantap ya. Tinggal klik tombol subscribe warna merah, kemudian di like. Silahkan kalau memang perlu komen-komen, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar teman-teman senantiasa bisa mendapatkan video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Mari kita lanjut ke penjelasannya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung menuju saja ke kandang DOD atau anak entok ya, supaya nanti kita bisa langsung jelaskan bagaimana cara merawat DOD atau anak entok secara baik dan benar ya, sehingga kita bisa terlepas dari angka kematian ya. Karena kita ketahui bersama bahwa penyakit entok itu bisa kapan saja datang ya teman-teman, tanpa harus kita undang. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu secara otomatis dari usia dini ya teman-teman, kita harus perhatikan kesehatan dari DOD itu sendiri ya teman-teman, karena ini sangat-sangat menentukan. Nah, jadi kita sudah sampai di kandang DOD-nya. Kita langsung jelaskan saja apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat DOD secara baik supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam ternak entok. Nah, akan saya jelaskan step by step ya, langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan untuk merawat DOD secara baik supaya DOD itu tetap sehat ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama, usahakan tempat pakan entok atau anak entok ini, nah seperti ini selalu terisi dengan makanan ya teman-teman ya, terutama adalah pelet. Karena yang saya jelaskan dalam hal ini adalah usia entok yang kurang dari 2 minggu ya, kurang dari 2 minggu. Sehingga karena anak entok usianya kurang dari 2 minggu, ini betul-betul membutuhkan perawatan yang ekstra ya. Nah, langkah pertama, kita harus penuhi setiap saat, jangan pernah dikosongkan tempat pakan ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak entok ini senantiasa bisa makan ya, makan dan makan, karena ini memang betul-betul masa-masa pertumbuhan. Jadi ketika masa pertumbuhan kita penuhi nutrisi yang diperlukan oleh anak-anak entok ini, saya jamin ya, selama saya beternak, alhamdulillah saya belum pernah yang namanya beli obat untuk vaksin di toko ya, toko ternak, atau vitamin-vitamin apa yang bisa dikonsumsi oleh anak entok. Saya belum pernah. Saya selalu menggunakan minuman alami seperti air cucian beras, seperti video-video saya sebelumnya juga sudah ada teman-teman. Nah, kemudian air degan, di situ banyak manfaatnya teman. Dan yang kedua, nah di sini kita lihat teman-teman, usahakan air itu selalu cukup ya. Karena dengan mereka sering mandi seperti ini ya, ini
minum di sini dan mandi di sini teman-teman karena masih kecil. Karena dengan terpenuhnya air seperti ini, anak entok akan merasa senang. Kemudian dia akan mandi seperti ini. Nah, secara otomatis teman-teman ya, semakin sering anak entok itu mandi, semakin cepat pertumbuhannya teman-teman. Mekar dia, cepat sekali mekar badannya, ya, sehingga sehat, ya. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga saya jelaskan teman-teman. Langkah yang ketiga. Jadi pada dasarnya ketika baru menetas usia 1 hari, anak entok ini teman-teman, anak entok ini waktu baru umur 1 hari ini saya pisahkan dengan induknya. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, induknya sudah saya gabungkan dengan pejantan ini. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya agar induk itu bisa kawin kembali dan bisa dibuahi kembali sama si pejantan itu. Nah, tapi ketika sudah melakukan proses perkawinan, nah nanti akan saya gabungkan lagi kemari teman-teman. Akan saya campurkan lagi kemari. Tujuannya untuk apa? Untuk menghangati si DOD itu sendiri teman-teman. Ya, karena di usia-usia balita ya, usia belia seperti ini memang masih memerlukan kehangatan dari sang induk. Ini kalau kita sistem liarkan ya, artinya ini kalau kita sistem tidak dimasukkan ke dalam kandang seperti teknik saya ini, saya tidak menggunakan kandang sama sekali, langsung saya turunkan ke tanah ya. Nah, sehingga tanpa listrik. Nah, caranya dengan cara sang induk nanti campurkan lagi kemari supaya nanti bisa menghangati sang anak-anaknya atau sang DOD ya teman-teman. Nah, jadi ketika sang induk sudah berada kembali, berkumpul kembali sama mereka, mereka akan sangat sehat sekali teman-teman, dan sudah saya buktikan. Jadi biarkan saja, dan selamanya mereka bersama, dalam artian tidak harus dipisah-pisah lagi. Dipisah itu tujuannya kan hanya untuk mempercepat proses perkawinan, untuk mempercepat juga proses bertelurnya kembali sang induk. Ketika sudah cukup dan mereka sudah kawin, gabungkan lagi sama anak-anaknya. Nah, itu ada tujuannya teman-teman ya. Nah, jadi nanti habis ini saya pasti akan saya akan tangkap lagi ya induknya, karena tadi sebetulnya sudah di sini. Hanya saja karena pas masa-masa makan saya ambil kemudian masukkan kemari. Pakannya kan beda teman-teman ya, pakan antara DOD sama entok-entok dewasa. Nah, nanti setelah makan induknya yang ini ya teman-teman, pasti akan saya tangkap kembali, kemudian saya masukkan kemari lagi. Nah, jadi itu 3 langkah yang perlu kita pahami bersama untuk menjadikan anak entok kita sehat, berkualitas, kemudian punya bobot yang super, sehingga bisa menciptakan indukan-indukan yang super juga ya teman-teman. Nah, jadi video kali ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa simak terus dan tonton terus video-video dari Rusky Bikatra dengan cara subscribe, like dan komen, dan tekan tombol lonceng. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.